Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Syakila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 1B. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, dalam materi karya tulis ilmiah ini, saya akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah, bentuk-bentuk karya tulis ilmiah, ciri karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, struktur karya tulis ilmiah, dan yang terakhir, manfaat karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang disusun secara sistematis dan logis menggunakan kaidah dan etika keilmuan. Nah, karya ilmiah ini menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Bentuk penyajian karya tulis ilmiah. Bentuk-bentuk penyajian karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk populer. Karya tulis ilmiah ini diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Gam bahasanya bersifat santai atau populer dan biasanya dijumpai dalam media massa seperti koran dan majalah. Nah, kenapa sih karya ini disebut populer? Karya ini disebut populer karena digunakan untuk menyatakan topik yang akrab atau banyak disukai orang, serta kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua, bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal ini berupa makalah karya ilmiah dan bahan diskusi. Susunan karya ilmiah bentuk semi-formal ini biasanya terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, bab pembahasan, bab kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang ketiga, bentuk formal, yaitu karya tulis ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis, seperti dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, teoritis. Artinya, mengacu pada landasan pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, lugas dan logis. Artinya, tidak emosional, bersifat tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi orang lain, serta disusun berdasarkan urutan yang konkret. Yang ketiga, efektif dan efisien. Artinya, ringkas dan padat, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting saja dan mudah dipahami. Yang keempat, objektif. Artinya, berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya dan juga konkret. Yang kelima, sistematis. Baik penulisan atau pembahasannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, melatih ide hasil penelitian. Yang kedua, wahana transformasi pengetahuan. Yang ketiga, foster etos ilmiah. Yang keempat, pengukuran pengetahuan siswa. Yang kelima, melatih keterampilan pengetahuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, kertas kerja. Yang keempat, paper. Yang kelima, skripsi. Yang keenam, tesis.
Yang ketujuh, disertasi. Yang ke-8, artikel ilmiah populer. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Ada beberapa bagian penting dalam struktur karya tulis ilmiah. Di antaranya yang pertama, judul. Judul merupakan nama yang diberikan untuk karya tulis ilmiah. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karya. Contoh judul karya tulis ilmiah sebagai berikut. Penulisan judul karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan huruf kapital semua kecuali anak judulnya. Dan yang kedua, menggunakan huruf kecil semua kecuali huruf-huruf pertamanya. Apabila menggunakan cara kedua, maka semua kata penghubung ditulis menggunakan huruf kecil dan di akhir kalimat tidak boleh menggunakan tanda baca apapun. Kata penghubung seperti dengan, dan, tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini mencakup yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, maupun berkaitan dengan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap oleh penulis perlu adanya pemecahan dan dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan tindakan penulis dalam meyakinkan pembaca tentang kegunaan atau manfaat penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Bagian ini mencakup kerangka pemikiran atau hipotesis. Dalam kerangka teoritis, perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan atau wawasan baru dan menghindari duplikasi yang sia-sia, serta memberikan perspektif yang jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya pelakuan apapun. Data yang dimaksud di sini dapat berupa data kuantitatif, yaitu statistik, dan data kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuannya. Yang ketiga, metode penelitian kelas. Metode penelitian kelas bertujuan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelas tertentu. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pemerolehan data berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya yang dibahas melalui sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya tulis ilmiah.
Saran merupakan implikasi berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya tulis ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lainnya dari internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah diantaranya melatih kemampuan untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengembangkan hasil pemikiran menjadi lebih matang, meningkatkan keterampilan dalam menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis, menambah pengetahuan penulis terkait karya tulis ilmiah yang dibuat, dan sebagai sumber bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, itulah materi tentang karya tulis ilmiah yang sudah saya jelaskan. Besar harapan bagi saya agar penonton dapat lebih mudah memahami tentang karya tulis ilmiah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.